Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang isim tafdil. Materi ini saya ambilkan dari kitab Jami'ud Durus. Di sana di juz 1 ada bab tentang isim tafdil. Yang pertama adalah tentang definisi daripada isim tafdil. Sifatun tu'khadhu, ya, definisi dari isim tafdil, sifatun tu'khadhu minal fi'li litadulla ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin wa zata ahaduhuma alal akhari fiha. Jadi yang pertama adalah definisi dari isim tafdil. Dia adalah merupakan isim sifat. Jadi isim sifat itu ada 4, ya, setidaknya. Yang pertama isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian sifat musbihat, dan yang terakhir adalah isim tafdil. Nah, definisi dari isim tafdil adalah sifat yang diambil dari kalimat fi'il litadulla ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin, untuk menunjukkan, ya, litadulla ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin, ada dua orang atau dua hal, syai'aini dua hal, ishtaraka yang bersekutu fi sifatin dalam satu sifat yang sama. Nah, wazada ahaduhuma alal akhari fiha. Nah, bersekutu dalam satu sifat yang sama itu, namun salah satu dari dua hal tersebut itu lebih daripada satu yang lain. Jadi misalkan ada dua orang yang sama-sama memiliki sifat alim, gitu ya, memiliki sifat alim. Nah, namun salah satu dari dua orang tersebut itu lebih alim daripada yang lainnya. Jadi kalau secara definisi, isim tafdil adalah sifat yang diambil dari kalimat fi'il untuk menunjukkan bahwa dua hal bersekutu dalam satu sifat, namun salah satunya melebihi daripada yang lain. Kira-kira penerjemahan definisi isim tafdil seperti itu. Oke, contohnya ini adalah lafadz Khalilun a'lamu min Sa'idin wa afdalu minhu. Ada dua isim tafdil. Yang pertama adalah a'lamu, kemudian ada isim tafdil afdalu. Khalilun Khalil, a'lamu adalah lebih alim, min Sa'idin daripada Sa'id, wa afdalu dan lebih utama, minhu daripada Sa'id. Oke, dari contoh ini kita mengetahui lafadz a'lamu adalah isim tafdil dan juga lafadz afdalu. Sehingga lafadz a'lamu ini adalah diambil dari kata alima ya'lamu, fi'il alima ya'lamu. Maka a'lamu ini maknanya adalah lebih alim. Penerjemahannya adalah kalimat lebih. Nah, kemudian di sini kita juga melihat bahwa isim tafdil itu diikuti oleh min, di mana min ini maknanya bukan dari, tapi maknanya adalah daripada. Ini disebut sebagai min mufaddola atau min tafdil. Ya, di mana dia min yang menyertai isim tafdil, dan di situ menjelaskan tentang perbandingan atau salah satunya itu melebihi daripada yang lainnya. Oke, nah berikutnya yang bisa kita perhatikan dari isim tafdil di sini a'lamu. Dia sebagai kalimat isim tidak menerima tanwin, padahal tidak bersamaan al. Nah, sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa isim tafdil itu termasuk salah satu isim ghairu munsorif, ya. Jadi dia termasuk salah satu isim ghairu munsorif, di mana isim tafdil itu tidak menerima tanwin karena dia memiliki dua ilat atau satu ilat yang kekuatannya sama dengan dua ilat. Jadi definisi isim ghairu munsorif adalah isim yang tidak menerima tanwin karena memiliki dua ilat atau satu ilat yang kekuatannya sama dengan dua ilat. Nah, ilat yang dimiliki oleh isim tafdil ini ada dua. Yang pertama, kita sedikit membahas nahu. Yang pertama ilatnya adalah dia wasfiyah, ya, karena di sini dia sebagai isim sifat. Kemudian yang kedua, isim tafdil ini mengikuti wazan kalimat fi'il, di mana wazannya isim tafdil itu adalah af'alu, dan af'alu itu adalah merupakan salah satu wazan kalimat fi'il. Sehingga isim tafdil ini dia ghairu munsorif atau tidak menerima tanwin. Oke, nah berikutnya. Nah, di bawah ini ada satu contoh di mana ini perbandingannya adalah antara dua hal, namun dia di dalam sifat yang berbeda. Jadi secara dasar, pada dasarnya isim tafdil itu membandingkan antara dua hal dalam satu sifat yang sama. Nah, tapi di sini ada contoh di mana terkadang juga berlaku membandingkan antara dua hal dalam sifat yang berbeda. Contoh as-soifu aharru minasyita, atau misalkan al-asalu ahla minal kholli,
As-soifu musim hujan, as-soifu musim panas ya, musim tidak ada hujan, dimana kalau bahasa Jawa disebut dengan ketigo. Aharu adalah lebih panas, minasyita daripada musim hujan. Jadi pada dasarnya soef dimana dia ini adalah musim panas, maka atau musim dimana tidak ada hujan, maka sifatnya soef adalah panas. Nah, sedangkan syita, di mana syita itu adalah musim hujan, rendeng, maka di sini sifatnya syita itu adalah dingin. Nah, ini dua hal yang dibandingkan dengan melihat dua sifatnya yang berbeda. Atau contoh yang kedua yang lebih jelas al-asalu ahla minal kholli. Nah, al-asalu ini maknanya adalah madu. Madu itu sifat dasarnya adalah manis. Nah, kemudian dia dibandingkan dengan khol. Khol itu adalah cuka, di mana sifat dasar dari cuka itu rasanya adalah asam. Nah, maka ini membandingkan dua hal yang dimana dua hal itu tidak bertemu dalam satu sifat yang sama. Artinya mereka memiliki sifat yang berbeda. Madu sifatnya manis, kemudian khol atau cuka di situ sifatnya adalah asam. Namun secara dasar definisi isim tafdil adalah membandingkan antara dua hal tadi ya, syai'aini ishtaraka fi sifatin, yang bersekutu dalam satu sifat ya. Terus kemudian wazada ahaduhuma alal akhor, dan salah satunya melebihi daripada yang lain dalam sifat tersebut. Dan yang tadi dijelaskan dua contoh di bawah ini adalah kadang-kadang saja. Oke, nah sekarang berikutnya kita ke wazannya isim tafdil. Wazannya isim tafdil itu ada dua. Yang pertama adalah af'alu, ini menunjukkan wazan yang mudzakkar. Kemudian ada lafaz wazan fu'la, di sini menunjukkan yang muannas. Oke. Nah, maka contoh di atas tadi ada lafaz a'lamu ya. A'lamu, ada lafaz afdolu. Nah, ini adalah wazan-wazan di mana dia itu mudzakkar, afdolu, ikut wazan af'alu. Maka bentuk muannasnya afdolu adalah fudla. Oke, jadi dia mengikuti pada wazan fu'la. Nah, selanjutnya ada tiga lafaz ya, ada tiga lafaz di bawah ini. Ini saya sebut sebagai tiga kalimat yang populer. Jadi tiga kalimat yang populer karena di sini disebutkan sebagai likasrotil istiqmal. Kasroh itu banyak, istiqmal itu terpakai. Berarti sebutlah dia tiga kalimat populer. Tiga kalimat populer itu adalah khairun, syarrun, dan habbun. Ketiga kata ini adalah isim tafdil. Nah, kalau kita cermati tadi khairun ini tidak mengikuti wazannya isim tafdil ya. Secara kasat mata khairun ini tidak ikut af'alu, tidak cocok. Fu'la pun juga demikian. Namun yang perlu diketahui bahwa dalam khairun, syarrun, dan habbun ini hamzahnya dibuang. Jadi hudifatil hamzatu fi salasi kalimatin likasratil istiqmal. Aslinya khairun adalah lafaz akhyaru, syarrun adalah asyarru, dan habbun adalah ahabbu. Nah, kalau akhyaru ini ikut wazan af'alu, dia cocok ya. Jumlah hurufnya cocok, pola harokatnya pun cocok. Akhyaru. Asyarru ini asalnya adalah asyroru begitu kan, jadi roknya bertasdid. Nah, ini juga cocok dengan lafaz af'alu, begitupun juga dengan ahabbu. Nah, bagaimana ngapunten, artinya mereka pada beberapa dalam tiga kalimat ini hamzahnya itu lebih banyak dibuang. Jadi hamzahnya ini lebih banyak dibuang karena alasan likasratil istiqmal. Kalimat ini banyak digunakan, populer, sehingga perlu untuk diperingkas dengan membuang hamzahnya. Yang tersisa hanya khairun, syarrun, dan habbun. Kita perhatikan di sini khairun dia bertanwin, syarrun juga bertanwin, habbun juga bertanwin, sehingga di sini khairun setelah pembuangan hamzah dia sudah tidak lagi ghairu munsharif, karena tadi ilatnya isim tafdil adalah satu wasfiyah, dua wazan fi'il. Ya, wazan fi'il artinya dia mengikuti wazan af'alu, di mana af'alu itu adalah wazannya kalimat fi'il. Nah, setelah hamzahnya dibuang, maka dia sudah tidak cocok dengan wazan af'alu lagi. Akhirnya dia kembali menerima tanwin khairun, syarrun. Nah, tapi kalau ketika masih pakai hamzah akhyaru, dia masih tetap ghairu munsharif, asyarru, ahabbu, tidak menerima tanwin.
Oke, nah ini memang populer untuk membuang hamzah dalam ketiga lafadz ini karena alasan likasratil istimal. Nah, namun pembuangan hamzah di sini pembuangan hamzah itu menetapkan hamzah pada lafadz khairun dan syarrun itu hukumnya qalil. Artinya yang lebih banyak mana penggunaan khairun dan syarrun antara khairun dan syarrun atau akhyaru dan asyarru. Yang lebih banyak mana? Pakai hamzah atau tidak pakai hamzah. Kalau dalam dua lafadz khairun dan syarrun yang banyak adalah tidak pakai hamzah. Nah, dalam lafadz habbun atau ahabbu ini yang lebih banyak adalah pakai hamzah gitu ya. Jadi untuk khairun dan syarrun ini yang lebih banyak tidak pakai hamzah. Tapi kalau dalam lafadz habbun itu yang lebih banyak adalah pakai hamzah. Tapi pada dasarnya hamzah isim tafdil dalam ketiga lafadz ini boleh dibuang karena alasan ketiga lafadz ini likasrotil istimal tadi. Oke, berikutnya syarat untuk membuat isim tafdil. Jadi ada beberapa syarat untuk membuat isim tafdil. Yang pertama adalah dia harus dari fi'il sulasi hurufnya 3 huruf. Maka kalau misalkan dari lafadz akroma yukrimu jumlah hurufnya 4, maka tidak bisa dibuat isim tafdilnya. Yang kedua adalah dia bermakna musbat. Musbat itu lawannya manfi. Jadi manfi itu didahului nafi. Maka tidak boleh dari makataba, tidak menulis. Nah, itu tidak boleh. Terus kemudian mutasorif artinya dia tidak jamid. Kalau bisa dan laisa kan jamid. Kemudian maklum ya. Kalau maklum ya berarti bermakna aktif, sehingga isim tafdil tidak ada yang bermakna pasif atau bermakna majhul. Berikutnya tam, artinya dia tidak boleh kemudian nakis seperti soro dan kana yang masih membutuhkan khobar. Kemudian qabilin litafdil, jadi merupakan sifat yang bisa melebihkan satu orang di antara yang lainnya. Jadi kalau ini contohnya adalah perbandingan dengan lafadz mata. Mata itu maknanya adalah mati. Mati itu adalah satu, nggak ada orang lebih mati daripada yang lain ya. Zaid mati, Amar mati, ya matinya itu sama, tidak bisa kemudian terus Zaid itu lebih mati daripada Amar. Nah, sehingga di sini lafadz mati itu tidak bisa ditafdilkan. Nah, jadi qabilin ditafdil, qabil itu artinya bisa atau menerima litafdil untuk ditafdilkan atau melebihkan satu orang daripada yang lainnya. Kemudian ghairi dalin ala launin tidak menunjukkan makna warna. Nah, jadi kalau misalkan ahmar, aswad ini menunjukkan makna warna. Ahmar ini kalau kita perhatikan dia ikut wazan af'alu, ahmaru. Aswad juga begitu, ikut wazan af'alu, aswadu. Namun dia maknanya tidak ada makna tafdil. Ahmar maknanya ya merah saja, aswad maknanya adalah hitam saja. Tidak lantas aswadu ikut af'alu maka maknanya lebih hitam. Nah, apabila kita ingin membuat isim tafdil dari ahmar, aswad atau yang lainnya, dari lafadz-lafadz yang tidak boleh dijadikan isim tafdil, kita ingin mengatakan Zaid lebih putih daripada Amar. Maka kita menggunakan lafadz asyaddu atau menggunakan lafadz aksaru, ya, kemudian diikuti dengan masdarnya. Oke, misalkan kita mau membuat contoh Zaid lebih putih daripada Amar, maka Zaidun aksaru bayadon, ya, bayadon min amrin. Zaid lebih putih daripada Amar. Jadi kita memanfaatkan lafadz aksaru di sini. Aksaru dan asyadu diikuti dengan masdar daripada warna tadi itu. Atau misalkan Zaid itu sebutlah Zaid lah. Zaid lebih merah daripada Amar, kita pakai merah. Maka Zaidun asyaddu, ya, asyaddu humrotan min amrin. Jadi kita memanfaatkan lafadz asyaddu kemudian diikuti dengan masdarnya ahmar, ya, di depannya. Nah, ini untuk membuat makna lebih merah, lebih hitam, lebih putih dan lain sebagainya. Karena isim tafdil tidak boleh menggunakan lafadz-lafadz yang menunjukkan makna warna tadi itu ya.
Oke, nah berikutnya ini ahwalus ismi tafdil. Ada 4 keadaan bagi isim tafdil. Nah, jenis ismi tafdil arba'u halatin, ada 4 keadaan di mana keadaan isim tafdil ini nanti berpengaruh pada berpengaruh pada bagaimana bentuknya isim tafdil tersebut dalam susunan kalimat. Keadaan yang pertama adalah tajarruduhu min al wal idhofah. Saat isim tafdil itu tidak bersama al dan juga tidak dimudhofkan, ya. Tajarruduhu min al wal idhofah, tidak bersama al dan tidak dimudhofkan. Maka aturannya yang pertama, la budda min ifrodihi wa tadhkirihi. Bentuk isim tafdilnya harus mufrad mudzakkar fi jami'i ahwalihi, dalam semua keadaannya. Yang kedua, wa anta tasila bihi min al jarratu lil mufaddali alaih, harus disertai dengan min, ya. Jadi kalau isim tafdilnya itu tidak dipasang al dan tidak menjadi mudhof, maka isim tafdilnya apapun keadaannya fi jami'i ahwalihi harus tetap mufrad mudzakkar. Berarti harus tetap ikut wazan af'alu. Terus yang kedua, wa antat tasila bimin al jaratu lil mufaddal alaih. Setelahnya harus ada min yang maknanya daripada. Nah, min ini boleh tampak, ya, boleh tampak atau dikira-kirakan. Tapi ada posisinya, min itu ada dikira-kirakan. Contoh misalkan Zaidun afdolu, ya, min amrin. Ya. Di sini afdolu keadaannya kita cek dia tidak ada alnya. Yang kedua, dia juga tidak mudhof. Maka dalam keadaan ini afdolu adalah harus bentuknya mufrad mudzakkar. Meskipun misalnya mausufnya kan, jadi isim tafdil itu adalah sifat, ya. Isim tafdil itu kan sifat, maka ada sifat, ada mausuf. Mausuf itu yang disifati. Meskipun mausufnya ini zaid ataupun mausufnya itu muannas, misalkan contoh kita buat mausufnya adalah Fatimah. Fatimatu afdolu, ya, afdolu min siapa, misalkan sebut saja min Zainab, ya. Fatimatu afdolu min Zainab, meskipun di sini mausufnya yang disifati adalah Fatimah, di mana Fatimah ini muannas, maka tetap afdolu dalam bentuk mufrad mudzakkar. Atau misalkan tasniyah, misalkan, ya, imro'atani gitu, misalkan imro'atani afdolu, tetap gitu dalam bentuk mufrad mudzakkar, tetap imro'atani afdolu min, nah begitu. Oke, itu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, keadaan isim tafdil yang kedua adalah iqtiranuhu bi al, saat dia bersamaan dengan al. Maka ada 2 aturan. Yang pertama, dia imtana'a wasluhu bimin, dia tidak boleh bersamaan dengan min. Jadi tadi yang pertama keadaannya malah harus bersamaan dengan min. Kalau keadaan yang kedua ini dia malah tidak boleh bersamaan dengan min. Oke. Terus kemudian yang kedua, wajabat mutabaqatuhu. Jadi dia harus mutabaqah, artinya itu cocok, ya. Harus cocok mutabaqah lima qablahu, pada lafadz sebelumnya atau pada mausufnya yang disifati oleh isim tafdil tersebut. Bentar, saya hapus. Oke. Misalkan contohkan begini, misalkan Zaidun al afdolu. Nah, di sini ada isim tafdil afdolu, dia dipasang al. Maka Zaid ini adalah mufrad. Ya, Zaid ini mufrad karena satu orang, mudzakkar, ya, karena Zaid ini laki-laki. Maka isim tafdilnya yang dipasang al, dia pun cocok dengan Zaid, yakni dia juga mufrad mudzakkar dan tidak boleh ada min di depannya. Kalau misalkan Zaid ini kita ganti, misalkan di sini ya diganti dengan Fatimah, ya, Fatimatu, maka al-fudla gitu, ya, al-fudla. Jadi dia dimuannaskan sebagaimana Fatimah. Karena isim tafdil di sini dia sedang bersamaan dengan al dan tidak boleh ada min di depannya. Oke, berikutnya keadaan isim tafdil yang ketiga adalah ketika isim tafdil itu mudhof kepada isim nakiroh.
maka ada dua hukum. Yang pertama yaitu dia wajib mufrad mudzakkar, jadi bentuknya mufrad mudzakkar. Terus kemudian imtana'a wasluhu bimin, tidak boleh digandeng atau disertai dengan min. Jadi saat dia mudhof pada isim nakirah dia wajib mufrad mudzakkar dan dia tidak boleh pakai min. Contoh misalkan Zaidun afdolu mudarrisin gitu ya. Zaid adalah guru terbaik atau guru paling utama. Ini afdolu dia menjadi mudhof, yang mudhof ilainya adalah lafaz mudarris. Mudarris ini kita ketahui dia adalah isim nakirah. Maka afdolu ini wajib dalam bentuk mufrad mudzakkar. Dan dia tidak boleh dipasang min setelahnya. Seumpama Zaid ini kita ganti dengan Fatimah, Fatimatu, maka tetap afdolu imro'atin. Misalkan Fatimah adalah perempuan terutama, perempuan yang paling utama. Afdolu imro'atin ini karena afdolu sebagai isim tafdil dia mudhof kepada imro'ah, di mana imro'ah ini nakiroh dan juga sekali lagi tidak boleh dipasang min. Oke, keadaan isim tafdil yang keempat adalah idzofatuhu ila ma'rifatin. Jadi ketika isim tafdil itu dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Maka di sini ada dua hukumnya juga sama. Dia yang pertama isim tafdil itu saat mudhof pada isim ma'rifat tidak boleh disertai min juga. Jadi yang pertama tidak boleh disertai min. Yang kedua untuk bentuknya dia boleh dua wajah. Jadi boleh bentuk mufrad mudzakkar atau boleh juga dia mutobakoh, cocok pada lafaz sebelumnya. Oke, ambil contoh misalkan khairun nas gitu ya, misalkan oke, kita ambil contoh di dalam hadis ini aja ya. Nah ini ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisa yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqon. Ini ada beberapa isim tafdil. Yang pertama adalah ahabbikum, yang kedua adalah aqrabikum, kemudian ada ahasinukum. Semua isim tafdil ini mudhof kepada lafadz kum, di mana lafadz kum ini adalah isim domir, maknanya adalah kalian. Sehingga kum ini isim ma'rifat. Nah, berarti isim tafdil di sini mudhof pada isim ma'rifat. Nah, tadi hukumnya saat isim tafdil mudhof pada isim ma'rifat adalah tidak boleh disertai min. Terus untuk bentuknya dia boleh mufrad mudzakkar, boleh juga mutobakoh atau mencocoki pada lafaz sebelumnya. Nah, dalam hadis ini ala ukhbirukum bi ahabbikum ini mudhof kepada isim ma'rifat. Maka di sini jelas tidak ada min karena tidak boleh pakai min. Yang kedua, ahabbikum ini dalam bentuk mufrad mudzakkar. Ya, dalam bentuk mufrad mudzakkar. Begitupun lafaz aqrabikum ini tidak disertai min karena dia mudhof pada isim ma'rifat dan dia juga dalam bentuk mufrad mudzakkar. Nah, dalam lafaz ahasinukum ini adalah isim tafdil yang mudhof pada isim ma'rifat. Namun di sini dia dalam bentuk mutobakoh, jadi dia cocok mencocoki gitu ya. Nah, karena di sini yang dibahas adalah kalian, maka ahasinukum ini merujuk, jadi yang disifati adalah kalian gitu. Maka di sini mutobakohnya adalah menyesuaikan sama-sama jamak, jadi bukan ahsanukum tapi ahasinukum. Dan jelas di sini juga tidak disertai dengan min. Oke, sekali lagi ya, ini kita simpulkan keadaannya isim tafdil ada 4. Yang pertama adalah isim tafdil itu tidak pakai al dan juga tidak mudhof, maka dia wajib berbentuk mufrad mudzakkar dan disertai min, baik minnya itu tampak atau dikira-kirakan. Tampak tadi kayak tadi itu, kalau yang dikira-kirakan itu kayak misalkan wal akhiratu khairun wa abqa gitu ya. Jadi akhirat itu khairun wa abqa. Khairu wa abqa. Nah, ini isim tafdil yang dimana dia tidak pakai al dan juga tidak mudhof. Ya, bentuknya tetap mufrad mudzakkar, abqa juga tetap mufrad mudzakkar. Nah, tapi tidak pakai min.
bukan tidak pakai min, tapi minnya dikira-kirakan, ai khairu wa abqa minat dunya gitu. Oke. Nah, kemudian keadaan isim tafdil yang kedua adalah dia bersamaan dengan al, maka dia tidak boleh pakai min. Jadi tidak boleh pakai min yang pertama, terus kemudian yang kedua dia wajib cocok dengan lafadz sebelumnya, dan yang ketiga adalah keadaan isim tafdil saat dia mudhof pada isim nakiroh, maka dia wajib mufrad mudzakkar dan tidak boleh bersambung dengan min. Dan keadaan yang keempat adalah saat isim tafdil mudhof pada isim ma'rifat juga tidak boleh bersamaan dengan min, dan dia boleh dua wajah. Jadi dalam keadaan yang pertama saja yang ada minnya, dalam tiga keadaan ini minnya tidak boleh. Ya, begitu kira-kira. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita ada af'ala li ghairi tafdil. Ada lafadz yang ikut wazan af'al, jadi ikut wazan isim tafdil, namun dia tidak bermakna tafdil. Artinya tidak bermakna melebihkan satu dari yang lain dalam satu sifat. Contoh misalkan rabbukum a'lamu bikum, ini ayat ya. Rabbukum, ayat Al-Quran, qala ta'ala rabbukum a'lamu bikum. Ada lafadz a'lamu ikut wazan af'alu. Ini ikut wazan isim tafdil. Namun di sini maknanya adalah alimun, maknanya adalah mengetahui saja. Jadi tidak lantas kita menerjemahkan dengan lebih mengetahui. Karena bagaimanapun ilmunya Allah, mengetahuinya Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Jadi tidak akan bisa dibandingkan dengan siapapun. Ya, maka sehingga a'lamu tidak bermakna tafdil. Atau misalkan ayat yang berikutnya huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ahwanu hayyinun. Nah, ini maknanya adalah enteng, mudah, ringan ngoten itu. Nah, ahwanu ini ikut wazan isim tafdil, tapi kita tidak boleh memaknai dengan lebih mudah. Jadi pekerjaan yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu bagi Allah ini tidak lantas kita sebut sebagai pekerjaan yang ahwanu dengan makna lebih enteng. Karena apa? Semua pekerjaan bagi Allah ini tidak ada yang dianggap ini lebih berat bagi Allah, terus ini lebih mudah atau lebih enteng bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ahwanu ini tidak boleh dimaknai dengan tafdil, begitu kira-kira. Nah, di sini intinya kita bisa memahami itu semua dengan memahami konteks kalimatnya seperti apa. Apakah ini bermakna tafdil ataupun ini tidak bermakna tafdil. Oke, nah perhatikan catatan berikut ini. Boleh tidak bermakna tafdil bila 1. Tidak disertai al, 2. Tidak mudhof pada isim nakiro, dan 3. Tidak disertai dengan min mufaddolah. Jadi pertama kita dari belakang. Yang poin ketiga, intinya saat isim tafdil itu tidak bermakna tafdil, maka pastikan tidak ada min setelahnya. Jadi kalau ada min maka berarti dia bermakna tafdil. Terus kemudian yang nomor 1 ini dia boleh tidak bermakna tafdil apabila dia tidak disertai al. Nah ini tadi a'lamu kan tidak pakai al, ahwanu juga tidak pakai al. Maka kalau pakai al dia akhirnya bermakna tafdil. Dan yang kedua ini tidak mudhof pada isim nakiroh. Jadi kalau mudhof pada isim nakiroh maka otomatis dia akan bermakna tafdil. Oke, nah terus kemudian sekira boleh mengira-ngirakan min, maka ia bermakna tafdil. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah semacam ukuran untuk kita melihat kira-kira lafadz ini bermakna tafdil atau tidak. Nah, caranya bagaimana untuk memahami itu? Nah, kita dengan mengira-ngirakan min, bila memang dalam konteks atau susunan utuh sebuah kalimat itu tadi ada isim tafdil itu kok bisa mengira-ngirakan makna min, karena minnya itu memang boleh nampak, boleh tidak nampak. Jadi ukurannya itu, kalau dalam susunan teks sempurna itu boleh mengira-ngirakan makna min, artinya ada perbandingan, maka dia bermakna tafdil. Begitu juga sebaliknya, seperti dalam lafadz rabbukum a'lamu bikum, ini kita tidak boleh mengira-ngirakan min, karena bagaimanapun ilmunya Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Wa huwa ahwanu alaih, sebuah pekerjaan yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, ini tidak boleh kita katakan ini pekerjaan ini lebih ringan bagi Allah, kalau pekerjaan yang lain berat. Nah, jadi mengira-ngirakan min di dalam konteks ayat ini, kedua ayat ini tadi itu tidak bisa. Maka
dalam kedua lafadz ini atau dalam kedua ayat ini isim tafdilnya tidak bermakna tafdil. Oke, ini ada satu contoh yang sering kita dengar, ada lafadz istighosah kubro. Ini ada sebuah isim tafdil ya. Kita lihat isim tafdil ini, kita lihat keadaannya. Kubro ini bentuknya adalah dia tanpa al, jadi tidak ada al, dan juga tidak mudhof. Dia tidak tanpa al dan tidak mudhof. Berarti ini keadaan isim tafdil yang pertama. Ya, kita cek ke atas dulu. Tadi ada 4 keadaan. Keadaan isim tafdil yang pertama adalah ketika dia tanpa al dan tidak mudhof. Maka harusnya dia dalam bentuk mufrad mudzakkar dan disertai dengan min. Nah, kita cek ke bawah. Ini istighosah kubro. Kubro ini ikut wazan fu'la. Maka di sini kita memperhatikan kubro ini bentuknya adalah mu'annas. Nah, seharusnya ini sedikit menyalahi pada aturan isim tafdil pada keadaan yang pertama tadi. Karena kalau keadaan yang pertama yang tanpa al dan tidak mudhof itu harusnya mufrad mudzakkar. Nah, maka kita perlu ketahui bahwa dalam lafadz kubro ini dia tidak bermakna tafdil. Ya. Jadi dia tidak bermakna tafdil dan ini dia tidak bersama al dan tidak dimudhofkan memang. Oke. Nah, ketika ada isim tafdil, maksud saya isim yang mengikuti wazan tafdil, terus dia tidak bersama al dan tidak dimudhofkan, maka karena dia tidak bermakna tafdil ini loh. Jadi inti permasalahannya di sini. Karena dia tidak bermakna tafdil, maka kubro ini tidak lantas harus kita ikutkan aturan ahwal yang pertama tadi. Sehingga dalam kubro ini menurut pendapat yang asoh, qaul asoh dan qaul asyhar, dia harusnya ifrad wa tadhkir karena dia memang bentuknya tidak bersama al dan tidak dimudhofkan. Mestinya adalah istighosah akbar. Tapi menurut pendapat yang lain, karena dia tidak bermakna tafdil, maka dia pun tidak harus memenuhi aturan isim tafdil tadi. Sehingga menurut kaul yang kaul yang lawannya muqabilul asoh itu lawannya kaul asoh, itu kubro ini mutobakoh pada lafadz sebelumnya. Di sini istighosah kita lihat dia mu'annas, maka kubro pun dijadikan dalam bentuk mu'annas. Jadi kenapa ini kalau kubro ini kita artikan sebagai isim tafdil, maka dia harus ikut pada aturan yang pertama tadi. Saat isim tafdil itu tidak bersama al dan tidak bersama mudhof, maksudnya tidak menjadi mudhof, maka harusnya adalah mufrad mudzakkar. Tapi karena kubro ini tidak bermakna tafdil, maka ada 2 pendapat. Yang satu pendapat yang asoh harusnya adalah istighosah akbar dalam bentuk mufrad mudzakkar. Tapi kalau menurut pendapat yang perbandingan atau lawannya pendapat yang asoh, itu kubro boleh berbentuk mutobakoh atau mencocoki pada lafadz sebelumnya. Karena di sini kubro tidak bermakna tafdil. Wallahu a'lam.